kemenangan dramatis di menit-menit akhir itu, ya itulah inti dari sepak bola kan? Hari ini kita akan juga bedah gimana caranya Manchester United bisa merebut kemenangan yang luar biasa melawan Fulham di Old Trafford. Pernah kepikiran nggak apa sih yang bikin sebuah kemenangan itu terasa dramatis banget? Apa cuma soal skornya, atau rivalitas antar tim, atau jangan-jangan momen ajaib di detik-detik terakhir yang menentukan segalanya? Pertandingan ini tuh punya semuanya. Tapi seperti yang kita lihat dari gol penentu kemenangan di menit ke-95 ini, cerita sebenarnya bukan cuma soal skor akhir. Ini tentang bagaimana mereka bisa melakukannya. Oke, mari kita bongkar comeback luar biasa ini satu persatu ya. Kita akan lihat kekuatan tak terbendung dari Casemiro, kreativitas Fernandes, sentuhan elit dari Carrick, lalu gimana efisiensi bisa mengalahkan statistik, dan yang paling penting pergeseran mentalitas tim ini. Oke, kita mulai dari individu dulu ya. Dari pondasi kemenangan ini, sang general lini tengah, Casemiro. Dia ini bukan cuma seorang gelandang bertahan loh. Golnya di pertandingan ini bikin total golnya musim ini jadi 5. Hampir menyamai rekor terbaiknya sepanjang karirnya di Liga. Gila kan? Dan data ini benar-benar nunjukin peran gandanya yang luar biasa. Dia nggak cuma nyetak gol penting, tapi lihat deh, dia memenangkan 7 dari 9 duel individunya. Dominan banget. Bahkan kendali permainan terasa hilang setelah dia ditarik keluar. Nah, dari ruang mesin, sekarang kita beralih ke arsitek di balik serangan, sang kreator utama tim, Bruno Fernandes. Cuma di pertandingan ini aja, dia bikin 2 assist, dan itu langsung bikin totalnya jadi 12 assist yang luar biasa untuk musim ini. Jadi ini bukan sekedar angka biasa ya. Dengan catatan ini, dia berhasil menyamai rekor assist terbaiknya dalam satu musim. Ini bukti kalau dia lagi ada di puncak kekuatan kreatifnya. Tapi, cerita kemenangan ini nggak cuma soal para pemain di lapangan. Ada juga pengaruh baru dari sang dalang di pinggir lapangan. Lewat kemenangan ini, manajer Michael Carrick langsung menempatkan namanya di antara para manajer legendaris United. Sebuah awal yang sangat-sangat impresif. 4 kemenangan dari 5 pertandingan liga pertamanya. Ini benar-benar jadi bukti nyata dampak instan dan signifikan yang dia berikan ke performa tim. Tapi, ada yang menarik banget nih. Kalau kita cuma lihat data statistik mentah, hasilnya harusnya sangat berbeda loh. Coba deh kita lihat satu metrik kunci yang namanya expected goals atau XG. Metrik ini ngukur kualitas peluang yang diciptakan sebuah tim. Nah, kalau berdasarkan peluang yang ada, Fulham justru secara statistik punya keunggulan. Mereka lebih mungkin untuk mencetak gol lebih banyak. Aneh kan? Seperti yang kita lihat, kedua tim sama-sama akurat. Sama-sama punya 6 tembakan tepat sasaran. Tapi, pembedanya adalah penyelesaian akhir Manchester United yang jauh lebih klinis di momen-momen paling krusial. Oke, sekarang mari kita sambungkan semuanya. Dari performa individu sampai efisiensi taktik, semua ini membawa kita ke poin yang paling penting, pergeseran mendasar dalam pola pikir tim ini. Bayangin, kebobolan gol penyama kedudukan di menit ke-91 itu bisa bikin tim manapun rontok. Tapi Manchester United, mereka nggak runtuh, mereka justru terus menekan untuk cari gol kemenangan. Dan ini bukan kebetulan semata loh, ini udah jadi kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini mulai menjadi sebuah pola, sebuah identitas baru sebagai tim yang punya ketahanan dan keyakinan di bawah manajer baru mereka. Jadi dengan semua perpaduan ini, bakat individu yang luar biasa, taktik yang efisien, dan ketangguhan mental yang baru ditemukan, kita jadi punya satu pertanyaan besar untuk ke depannya. Apakah ini awal dari sebuah era baru bagi Manchester United?